Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peran Perempuan dalam Memimpin Beberapa Kerajaan di Aceh. Pendahuluan, perempuan adalah kelompok manusia yang tertindas. Pernyataan ini adalah gambaran tentang pengalaman kelam sekaligus potret buram kondisi perempuan sejarah Indonesia. Dalam tradisi ketimuran perislaman, misalnya perempuan diserupakan dengan binatang buas, kotor, berbahaya. Mereka dianggap sebagai makhluk yang dapat mengancam perdamaian manusia setiap saat. Dalam bukunya yang berjudul Sahmin Al-Fawdausi mengatakan bahwa ia lebih baik membenamkan perempuan dan naga dalam perut bumi karena dunia akan lebih baik andai kata tersucikan dari keberadaan mereka. Penindasan terhadap mereka juga tergambar dalam ungkapan seorang penyair Arab. Dalam tradisi India, puisi perempuan juga tidak mengembirakan. Namun hal ini berbeda dengan kondisi para perempuan di Kerajaan Aceh Darussalam yang berhasil menduduki kekuasaan menjadi laksamana dan sultanah. Para sultanah berhasil memimpin kerajaan selama 50 tahun. Inilah bukti bahwa di Kerajaan Aceh Darussalam perempuan bebas dan mengembangkan karirnya. Pembahasan latar belakang kepemimpinan perempuan Kerajaan Aceh Darussalam. 1. Kondisi politik. Kepemimpinan para sultanah disebabkan karena Sultan Iskandar Muda wafat 27 Desember 1636. Sumber barat mengatakan bahwa 15 hari sebelum wafat, Sultan telah menghukum mati putranya sendiri karena sang putra telah berkelakuan jahat dan tidak dapat dikendalikan. Karena Sultan Iskandar Muda takut keselamatan Aceh di kemudian hari terancam, maka atas dasar beberapa kesalahannya yang tidak dapat dimaafkan lagi, putranya itu dihukum mati. Istri kedua, Putri Reni, putri dari Daeng Mansur, berasal dari keluarga raja-raja Bugis, sehingga jika putrinya itu beranak laki-laki, maka berhak juga ia diangkat menjadi sultan, menggantikan ayahnya. Namun ternyata anaknya hanya perempuan bernama Putri Safira yang suami sultan dari kerajaan Pahang, yaitu Sultan Iskandar Thani. Istri ketiga yaitu Gundi atau budak yang berasal dari Habsyi. Sultan memperoleh anak laki-laki digelari orang iman hitam. 2. Kondisi ekonomi. Pada masa Sultan Al-Mukammil dan Malahayati menjabat sebagai laksamana, kegiatan perdagangan awalnya tidak stabil karena Portugis sering menyerang Kerajaan Aceh Darussalam. Namun setelah mengadakan perdamaian dengan Portugis, kondisi ekonomi kerajaan menjadi stabil karena perdagangan dan hasil-hasil bumi, terutama lada, dapat ditingkatkan. 3. Kondisi agama. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sehingga di Kerajaan Aceh Darussalam banyak muncul tokoh perempuan yang memimpin pertahanan para sultanah maupun sebagai pahlawan dalam peperangan seperti laksamana. Dengan jabatan tersebut, maka para pemimpin perempuan memiliki kewajiban terhadap kerajaan, seperti kewajiban untuk membela dan memajukan kerajaan. Oleh karena itu, perempuan dipandang sama dengan laki-laki dalam hukum kerajaan. Putri Safira juga mendapat dukungan dari ulama yang bernama Al-Raniri karena sikapnya yang tegas dalam menyatakan hukum. Putri Safira tidak keberatan ketika Syekh Nuruddin bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan mengatakan bahwa agama Islam tidak ada larangan yang tegas melarang perempuan memimpin pemerintahan. Kepemimpinan para perempuan muslim dari Kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah memerintah pada 1641-1675 Masehi. Sikap yang tegas dalam menyatakan hukum. Putri Safira tidak keberatan ketika Syekh Nuruddin menyatakan bahwa dalam agama Islam tidak ada larangan yang tegas tentang kepemimpinan perempuan. Menurut Syekh Nuruddin cuma ada satu hal tidak boleh dipegang oleh sultan perempuan, yaitu sebagai hakim. Sehingga dinobatkan Putri Safira menjadi sultanah dengan gelar Sultanah Sri Ratu Tajul ala Safiatuddin. Ia harus menjadi Oleh sebab itu, tahun 1641 merupakan tahun kesedihan baginya karena suaminya yang tercinta pergi untuk selama-lamanya tanpa meninggalkan keturunan.
Kecintaan Putri Sahira kepada suaminya yang sangat mendalam terbukti ia dilantik menjadi sultanah. Hal pertama yang ia lakukan yaitu membuat kandang ataupun makam bagi suaminya, yaitu yang lebih indah dari kandang-kandang yang telah ada. 2. Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Nakiatuddin memerintah 1675-1678 Masehi. Semasa hidupnya, Sultanah Safiyatuddin telah mempersiapkan 3 wanita untuk dijadikan penggantinya. Salah satunya bernama Putri Nakiyah, sesuai keturunan dalam Kanun Al-Hashi Adat Makuta Alam. Maka sebelum Sultanah Safiyatuddin dimakamkan dilantik, Putri Nakiyah menjadi Sultanah Kerajaan Aceh Darussalam pada 23 Oktober 1675 Masehi dengan gelar Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Nakiyatuddin. Ia memerintah sampai tahun 1678 Masehi. Sejak awal memerintah, Sultan Nakiyuddin telah menghadapi tantangan-tantangan besar baik dalam maupun dari luar negeri. Mereka melakukan sabotase dengan melakukan pembakaran ke kota Banda Aceh, yaitu Masjid Raya, Baitur Rahman, Istana Sri Sultan, segala menjadi isinya habis musnah di makam api. Kebakaran di Aceh Banda Aceh itu turun mengemparkan Malaka yang membuat peristiwa itu dalam catatan sejarah pada tahun 1677 Masehi. 3. Sultanah Sri Ratu Zakiyatuddin Inayat Syah memerintah 1678 sampai 1688 Masehi. Sultanah Nakiyatuddin wafat pada 23 Januari 1678. Sebelum pemakamannya terlebih dahulu dinobatkan Putri Zakiyah menjadi Sultanah Kerajaan Aceh Darussalam dengan gelar Sultanah Sri Ratu Zakiyatuddin Inayat Syah yang memerintah sampai tahun 1688. Sultanah Zakiyatuddin melakukan berbagai macam usaha untuk mematahkan kekuatan persatuan dagang Belanda itu untuk kepentingan dan keselamatan rakyatnya. Dengan semua negara tetangga diikatnya perjanjian persahabatan dan perjanjian saling bantu untuk melumpuhkan kekuasaan Belanda. Di samping menghadapi segala tantangan, dengan tegas Sultanah Zakiyatuddin bertindak cepat untuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Sultanah Zakiyatuddin Inayat Syah tidak diketahui banyak, tetapi ada catatan tentang kedatangan utusan dari luar negeri sebanyak 2 kali, yaitu utusan Syarif Mekah dan utusan Inggris. Mekah dan Madinah, Sultanah sangat gembira menerimanya, maka tidaklah sia-sia apa yang disampaikannya. Bahkan Sultanah menyarankan supaya mereka tinggal di Aceh, sebab ia ingin mengirim bingkisan balasan dan untuk menyiapkannya perlu waktu. Tanah Aceh yang juga telah dikenal oleh utusan Syarif Mekah sebagai satu kerajaan yang taat kepada peraturan-peraturan agama Islam. Utusan itu diterima Sultanah dengan segala upacara kebesaran sehingga menimbulkan perasaan puas pada mereka. Ketika mendapatkan kesempatan menghadap Sultanah, mereka menyaksikan Sultanah dan para pembantunya yang terdiri dari para perempuan duduk di balik tabir kain sutera dewaga yang berwarna kuning berumbai-umbai dan berhiasan emas permata. Sultanah berbicara dalam bahasa Arab yang fasih dengan menggunakan kata-kata yang diplomatis sehingga menimbulkan kekaguman para utusan Syarif Mekah. Keheranan semakin bertambah ketika mereka menyaksikan tentara pengawal istana yang terdiri dari para prajurit perempuan yang semuanya mengendarai kuda. Bahkan pakaian kuda-kuda itu dari emas, swasa, dan perak. Selain kedatangan utusan dari Mekah, Sultanah Zakiyatuddin juga kedatangan utusan dari Inggris yang datang dari India pada 1684. Utusan Inggris itu bercerita bahwa Sultanah ini suaranya keras dan badannya tegap. Utusan Inggris itu terdiri dari Tuan Ord dan Kertley dari Madras yang membawa pesan dari pemerintahan Inggris agar diberi izin mendirikan kantor dagang yang diperteguh dengan benteng. Pemerintahan itu ditolak oleh Sultanah. Disampaikan kepada utusan Inggris bahwa Sultanah sendiri pun tidak akan diizinkan mendirikan benteng di Aceh jika membahayakan kepentingan negara. 4. Sultanah Kamalat Syah memerintah 1688 sampai 1699 Masehi. Putri Kamalat merupakan orang ketiga yang telah dipersiapkan oleh Sultanah Safiyatuddin untuk memimpin pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Ia dinobatkan pada hari meninggalnya Sultanah Zakiyatuddin, yaitu sebelum upacara pemakaman.
Putri Kamalat menjadi sultanah dengan gelar Sultanah Sri Ratu Kamalatuddin Inayat Shah. Wafatnya Sultanah Zakiyatuddin dipergunakan sebaik-baiknya oleh sekelompok politisi yang mempererat kaum Wudiyah. Peluang telah terbuka bagi mereka merebut kekuasaan, serta tokoh mereka yang akan diajukan menjadi sultan telah ada, yaitu Syarif Hashim yang memisahkan diri dari perutusan Syarif Bakarat dari Mekah. Apalagi Syarif ini sangat berambisi untuk menjadi sultan kerajaan Aceh Darussalam. Kesimpulannya, perjuangan perempuan Aceh bukan hanya sebatas menjadi persamaan hak di antara dominasi kaum laki-laki, akan tetapi lebih dari itu, mereka memperjuangkan hak-hak manusia untuk merdeka. Perjuangan perempuan Aceh yang berkemunculan membenteng dari masa ke masa, berjuang untuk membela tanah kelahiran dan bakti kepada ilahi. Mereka bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berjuang di bidang pemerintahan, bahkan juga di medan pertempuran. Perempuan-perempuan Aceh adalah sosok yang kuat, yang berjuang dengan semangat jihad fisabilillah, tanpa memperhitungkan harta, tahta, bahkan nyawa mereka. Sekian dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.